Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang sniper wanita sedang melakukan persiapan untuk menembak sasarannya, dan dengan bantuan sebuah live streaming berita, ia dengan mata elang dan keterampilan menembaknya berhasil mengenai sasaran dengan sangat mudah. Berlatar di Virginia, kita akan diperlihatkan dengan seorang agen CIA bernama John. Saat itu, dia mendapatkan panggilan dari atasannya untuk segera mencari orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan misterius terhadap seorang politikus dari Costa Verde bernama Bruno Diaz, sekaligus mencari tahu apa motif si pembunuh yang sebenarnya. Tepat setelah panggilan selesai, John mendapat laporan dari anak buahnya bernama Juliet terkait orang yang besar kemungkinan adalah pelaku dari penembakan semalam, seorang pria bernama Brandon Beckett, sniper handal yang baru saja pulang ke Amerika pasca melakukan dinas militer. Yang bertepatan dengan itu, seutas rambut dengan kecocokan DNA milik Beckett juga ditemukan di tempat si pembunuh melepaskan tembakan, sehingga memperbesar kemungkinan jika Brandonlah pelaku dari kejadian ini. Dan inilah Brandon Beckett. Saat ini dia sedang bermain game tembak-tembakan secara online, yang di tengah asik-asiknya bermain, tiba-tiba selain pihak SWAT yang menangkap Brandon, di tempat itu juga terlihat seorang wanita berpenampilan serba putih sedang mengawasi penangkapan tersebut. Dan setelah wanita itu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, ia seolah memberitahu kita jika dirinya adalah orang yang saat ini menjebak Beckett. Setelah memastikan Beckett diamankan, si wanita itu pun segera pergi dari sana, sedangkan Beckett sendiri langsung dibawa ke salah satu safe house milik CIA untuk diinterogasi. We know you killed Bruno Diaz. What the hell are you talking about? Don't bullshit me. Ketika John sedang menginterogasi Beckett yang tak kunjung mengaku, datanglah seorang petugas dari Departemen Keamanan Dalam Negeri bernama Zero meminta John pergi sebentar karena dia ingin berbicara empat mata dengan tersangka. You got a minute. Setelah John pergi, Zero yang tahu jika Beckett tidak bersalah pun memintanya untuk tetap bersabar sementara waktu karena dia sendiri akan mencari fakta tentang sosok pembunuh yang sebenarnya. Time's up. Get him up and out of here. Let's go. Selesai berbicara dengan Beckett, Zero menghampiri Juliet untuk menanyakan tentang alasan kenapa dia menyimpulkan jika Beckett telah tersangka dari kasus ini. Juliet tentu memperlihatkan simulasi dan jarak tembak yang pembunuh lakukan, dan dengan titik serumit itu, hanya Beckettlah satu-satunya orang berkemampuan tinggi yang bisa melakukannya. You're right. Dalam rekaman itu, Zero melihat seseorang yang tidak ia kenali. Juliet menjelaskan jika orang itu bernama Donald, CEO dari Novasil Farmasi, di mana Zero yang bingung terkait alasan CEO perusahaan ada di tengah-tengah para politisi pun juga membuat Juliet bingung dan tak bisa menjawab apa yang Zero tanyakan kepadanya. Over a mile away. Now who's that guy? Donald South, CEO of Novasil Pharmaceutical. Beckett sendiri saat ini dibawa oleh anak buah John untuk diasingkan di sebuah penjara super ketat bagi pembunuh kelas kakap dan juga seorang mantan militer. Namun di tengah perjalanan, Beckett merasa ada yang aneh dan meminta orang yang mengawalnya untuk berhati-hati. Hal itu tidak sedikit pun digubris oleh para pengawal sampai akhirnya rupanya mereka kedatangan tamu, yaitu pembunuh bayaran yang berasal dari Rusia. Dan selain mereka, ada juga seorang sniper wanita bernama Yuki Mifune mengintai kedua belah pihak yang sedang berperang dan membantu pihak Rusia untuk menghabisi Beckett dan pengawalnya. Di San Francisco, California, Zero menemui Donald tepat ketika dia akan makan malam bersama selingkuhannya untuk menanyakan terkait alasan kenapa dia ada di acara para politisi tepat ketika Bruno ditembak. Dan setelah mendengarkan penjelasan terkait ada kerjasama bisnis dan ikatan persahabatan yang dekat, akhirnya Zero mengerti dengan alasan kehadirannya. Follow the money. Someone didn't want to pay full price. Follow the money. Ketika sedang sibuk, John mendapat kabar terkait Beckett diserang oleh pihak Rusia yang belum juga rekan agennya menjelaskan tentang situasi penyerangan secara keseluruhan. John langsung meyakini jika Beckett telah bekerja sama dengan pihak Rusia untuk melarikan diri. Our man was killed with a long-range bullet, not by the men on the scene.
Beckett sendiri saat ini sedang melakukan pelarian dengan berniat mencuri sebuah mobil di parkiran. Namun ketika hampir mendapatkan mobil, polisi tiba-tiba saja datang berniat untuk menangkapnya, sehingga Beckett tidak punya pilihan lain selain harus melawan, sehingga Zero menghubungi Juliet untuk meminta bantuannya mencari sesuatu terkait kejanggalan di perusahaan Opasil, di mana Juliet memaparkan jika 1 bulan lalu akuntannya yang bernama Josh telah melakukan sebuah pelanggaran yang membuat alarm perusahaan menyala, mengakses sesuatu di luar teritorialnya, dan ketika polisi datang untuk melihat keadaan, kepala keamanan menolak mereka, bahkan tak dibiarkan meski hanya memasuki gedung. What's his accountant's name? Josh Strayhorn. Selanjutnya, Zero pergi ke perusahaan Opasil untuk menemui Josh, namun dia malah dicegat oleh ketua keamanan perusahaan bernama Phoenix yang seolah tidak memperbolehkan Zero untuk menemui akuntan perusahaannya. Yeah, of course. That is protocol when there's a security breach. Di sana Zero menanyakan terkait alasan kenapa si akuntan membuat alarm perusahaan berbunyi. Phoenix menjelaskan jika pada malam kejadian, Josh yang saat itu sedang mabuk harus kembali ke perusahaan karena dompetnya ketinggalan, dan karena kondisinya masih 100% teler, ia malah masuk ke ruangan yang salah, tempat yang tak boleh dimasuki, memicu alarm membuat keadaan semakin kacau. Namun beruntung, Phoenix masih berada di kantor dan berhasil meluruskan kesalahpahaman itu termasuk kepada para polisi. Thank you for your time, Mr. Phoenix. Zero kembali menghubungi Juliet untuk menanyakan siapa Phoenix yang sebenarnya, dan setelah ditelusuri, tidak ada data konkret terkait orang tersebut. Namun meski begitu, Juliet menemukan beberapa data dari 5 tahun yang lalu terkait sebuah transaksi yang dilakukan oleh orang itu, dan ketika sedang asik menelpon, dia malah ketahuan oleh John, membuatnya sangat marah dan meminta agar Juliet menyambungkan telepon dari Zero ketika dia kembali menghubunginya. I'm not sure. So the next time he calls, you patch him through to me. You understand? Yes, sir. Good. Juliet langsung mengirim pesan kepada Zero yang belum tersampaikan. Ia memberitahu terkait satu pihak Rusia yang berhasil selamat ketika dia membajak Beckett, dan orang itu sedang dirawat di rumah sakit tak jauh dari lokasi Zero saat ini. Informasi berharga itu tentu Zero manfaatkan dengan langsung mendatangi orang yang dimaksud. Dia mengeluarkan lencananya ketika dihalau oleh pak polisi, dan untuk dokter yang berjaga, Zero sempat mengeluarkan senjatanya karena dia tahu jika dokter itu tidak akan pernah membiarkan dia mengganggu pasiennya. Zero meminta agar dokter segera membangunkan pasien, dan setelah pasien bangun, Zero langsung to the point dan memintanya jujur terkait siapa orang yang menyuruhnya melakukan pembunuhan. Si pasien menjelaskan jika dia tidak tahu pasti siapa pelanggannya karena mereka hanya berbincang lewat telepon, apalagi suara helikopter yang sangat keras membuat komunikasi mereka tidak terlalu jelas. Beckett terlihat menyusuri pedalaman hutan untuk mencari keberadaan ayahnya, yang tak lama kemudian sang ayah tiba-tiba saja berada di belakangnya dan langsung membawa Beckett ke rumah untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. What did you do? Look, I've been set up. Sesampainya di rumah, bukannya menjelaskan tentang situasi saat ini, mereka malah saling bercerita terkait pengalamannya saat berada di medan perang, luka yang ada di tubuh seolah sebagai penanda dan kebanggaan tersendiri bagi mereka. It was the Nam. Di satu momen, si ayah teringat dengan sahabatnya yang meninggal di medan perang saat itu ketika mereka sedang berada di dataran tinggi antara perbatasan Vietnam dan Kamboja. Rekan si ayah yang sudah lelah dengan pertempuran tersebut menyuruh si ayah agar tetap berada di tempat, sementara si rekan berniat untuk menerjang ke markas musuh sambil mengingatkan akan 3 kata, yaitu Audi, Pide, dan Tace, yang artinya dengar, lihat, dan diamlah. Atau dengan kata lain, si ayah harus memperhatikan apa yang dia dengar dan lihat, kemudian menjaga informasi. Yang dengan kata lain, si ayah harus berpikir sebelum bertindak dan berbicara serta menjaga kerahasiaan dalam situasi apapun. He decided he would order me to stay back, and then he would go in alone. Jesus. Jika sedang menggeledah rumah Beckett, John menemukan sebuah titik koordinat tempat di mana ayah Beckett berada, yang dengan kata lain, Beckett pasti juga berada di sana untuk berlindung. Zero sendiri yang berada di sana menemukan sebuah fakta menarik terkait sosok Phoenix yang rupanya adalah rekan seperjuangan Beckett di militer, dan setelah menanyakan kebenarannya pada Juliet, akhirnya terkuaklah jika Phoenix ini nama aslinya adalah Connell, seorang buronan atas kejahatan perang karena telah menyiksa warga sipil. Namun sayang, dia tewas 5 tahun lalu ketika sedang bertugas. It appears that this is Sergeant Clark McConnell, You're gonna find out. but he died in the line of duty 5 years ago. Di parkiran Opasil, Zero berhasil menciduk Josh yang saat itu hendak pulang. Ia menanyakan terkait keterlibatannya dengan Phoenix, apa yang kalian rencanakan, sekaligus alasan kenapa Bruno harus menjadi korban. Get up, you're fine.
Josh bercerita jika dia dan keluarganya akan dihabisi jika tidak mengikuti rencana Phoenix, yaitu menggelapkan uang perusahaan senilai jutaan dolar, yang hal itu harus mereka lakukan sebelum saham Novasio turun akibat adanya rencana pemerintah yang akan menggabungkan perusahaan Novasio dengan perusahaan milik negara. I'm setting up the offshore account. Okay, look at Phoenix. Phoenix made me do this. Ketika sedang bersantai, Beckett family kedatangan tamu tadi undang, si ayah menyuruh anaknya untuk pergi lewat jalur tikus yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi hal seperti ini, sedangkan dia sendiri akan menghadapi para tamu dan menghabisi mereka jika perlu. We got company. You better get out of here. It's locked and loaded. Tepat setelah memasuki halaman depan, si ayah langsung keluar untuk menyerahkan diri, di mana John sendiri mendapat panggilan mendesak dari Zero yang memberitahu jika bukan Beckettlah pelakunya, dan ketika John menyuruh anak buahnya untuk mundur, tiba-tiba Beckett sendiri memilih untuk kembali dan mencari tahu terkait siapa yang telah melakukan tembakan, sementara si ayah yang juga mantan sniper terus mencari asal-muasal sumber tembakan sambil mengamati di mana keberadaan anaknya saat ini. God save Brandon. Beckett menemukan sebuah saung rangon tempat ayahnya menyendiri dan langsung menaikinya agar terhindar dari pantauan si sniper, membuat si sniper misterius merasa terancam karena saat ini dia diapit oleh 2 orang profesional dan jika posisinya berhasil ditemukan, maka kematiannya tidak dapat dihindarkan lagi. Expose yourself. I dare you. Sniper misterius itu pada akhirnya memilih untuk kabur dari sana dengan memanfaatkan salah satu tentara yang masih memegang senjata sehingga mendengar suara kukurusukan dari balik semak-semak, Beckett dan si ayah akhirnya berpisah untuk mengepung sniper itu, di mana lokasi sniper misterius yang rupanya adalah Yuki Mifune berhasil diketahui oleh si ayah tepat beberapa detik sebelum ia menembak sang anak. Mendengar tembakan tersebut, Beckett segera pergi ke sumber suara untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan setelah melihat Yuki hendak melarikan diri, ia dengan cepat mengejarnya dan Easy. Zero sendiri ke rumah Phoenix untuk bertamu, namun karena di sana tidak ada orang, ia sebagai tamu yang baik membuka sendiri pintu rumah, kemudian menggeledah rumah tersebut berharap menemukan sesuatu yang menarik. Zero mendapati sebuah kunci dari dalam laci. Ia yang berpikir jika itu adalah kunci berangkas pun lantas mencoba untuk membukanya. Namun sayang, kuncinya terlalu besar untuk membuka berangkas tersebut. Dan ketika akan menembak untuk membukanya, Zero tak sengaja melihat bekas Phoenix mengangkat dipan, sehingga ia yakin jika di balik kasur terdapat sebuah kotak yang bisa ia buka dengan kunci di tangannya. Brandon Beckett. Water taxi. Merasa cukup dengan informasi itu, Zero langsung pergi ke sebuah dermaga untuk naik taksi yang sebelumnya Phoenix gunakan, dan setelah menanyakan sebuah pulau yang ada landasan helikopternya, Zero pun langsung berangkat ke sana saat itu juga. Setelah berhasil menangkap Yuki, Beckett lantas menghubungi pihak CIA dengan menggunakan kamera tim SWAT yang sudah meninggal. Ia melaporkan jika dirinya tidak bersalah, sekaligus menunjukkan siapa sebenarnya orang yang telah menghabisi Bruno Diaz beberapa hari lalu. We'll be here waiting. Juliet segera mengidentifikasi orang yang saat ini Beckett tahan, dan setelah mendapatkan informasi terkait Yuki yang memiliki julukan Lady Death dari Jepang, akhirnya John pun percaya apa yang dikatakan Beckett dan kembali mencari tahu apa keterkaitan antara Lady Death dengan kematian Bruno. We need a connection between Lady Death and Bruno Diaz. Tak lama kemudian, tim SWAT susulan sudah sampai di rumah si ayah dan langsung membawa mereka bertiga memasuki safe house, di mana Beckett sendiri kembali ditahan untuk diinterogasi. Namun tak lama, dia langsung dibebaskan karena tidak ada bukti kuat yang menjadikannya seorang tersangka. You were just doing your job, Agent Franklin. Beckett yang penasaran dengan alasan kenapa Bruno harus mati mendapat jawaban dari Juliet terkait sebuah penggelapan uang yang akan dilakukan oleh Phoenix atau mantan rekan kerja Beckett ketika masih di militer, di mana ia akan menggelapkan uang ketika perusahaan Novasil digabungkan dengan perusahaan milik BUMN, memasukkannya ke rekening luar negeri agar aksinya samar dan tak terlacak. Look familiar? He's dead. Not anymore. Tepat ketika Yuki akan dibawa ke penjara, Beckett meminta John agar tidak melakukannya terlebih dahulu karena dengan bantuan Yuki, mereka bisa mengeluarkan Phoenix dari persembunyiannya karena satu hal yang ia tahu, Phoenix sangat ingin menghabisi Beckett akibat dendamnya ketika mereka masih berada di medan perang. Revenge is just why he's trying to hang this on me. Let's make him think she's still out there trying. This will work.
Pada akhirnya Yuki kembali ke tempatnya semula untuk diajak bekerja sama. Yuki sendiri bersedia mengikuti drama yang dibuat oleh Beckett dengan satu syarat, dirinya harus kebal hukum meski telah melakukan pelanggaran yang sangat berat. I'm supposed to kill you. Setelah John menerima tawaran tersebut, Yuki langsung menghubungi Phoenix untuk meminta bayaran atas pekerjaannya, di mana ia meminta bertemu untuk melakukan pertukaran, yaitu Phoenix akan mendapatkan Beckett yang masih hidup, sedangkan Yuki akan menerima bayaran atas pekerjaan yang sudah ia lakukan. I'll give you Beckett when you give me the money. Tepat ketika sedang menelpon, Phoenix tak sengaja mendengar suara seseorang dari luar yang ternyata orang itu adalah Zero yang baru saja sampai ke sana dan tak menyadari jika dirinya sudah ketahuan. Dan ketika Zero baru menyadari jika saat ini dia sedang berada di rumah Donald, tiba-tiba dan ya, Phoenix dapat mengalahkan Zero dengan sangat mudah. Yang tak lama, tepat ketika Phoenix akan menghabisinya, Donald datang dari atas dan meminta agar Phoenix tidak membunuh siapapun di rumah ini, terutama di kolamnya. Sehingga Phoenix yang tak bisa apa-apa sebagai bawahan pun hanya bisa menurut, meski hatinya sangat gonok dengan perintah atasannya itu. Sesampainya di tempat Phoenix, terlihat si ayah sudah bersiap dari kejauhan untuk melayangkan tembakan, sedangkan Yuki dan Brandon mulai memasuki halaman rumah dengan diikuti pengawal di tempat tersembunyi untuk menemui Phoenix yang saat ini sedang menunggunya. Oh, Brandon. Menyadari ada yang tidak beres, Phoenix langsung menembak Yuki saat itu juga, di mana Beckett yang sudah lepas dari borgol langsung bertarung 1 lawan 1 dengan mantan rekannya itu. Seperti hanya Zero, Beckett juga dapat dikalahkan dengan mudah. Yang di tengah kesibukannya itu, Yuki memutuskan untuk melarikan diri. Sampai akhirnya, dia malah tak sengaja bertemu dengan Zero yang meminta bantuannya. Ketika Beckett sedang terdesak, dia meminta ayahnya untuk melepaskan tembakan, di mana posisi Beckett saat ini mengingatkan dia dengan kenangan masa lalu ketika masih berperang dengan sahabatnya, sehingga Beckett yang tak ingin kehilangan Phoenix mengingatkan 3 kata, yaitu Audi, Vide, dan Tace, seperti yang dulu sahabatnya ucapkan, sehingga Donald sendiri mencoba untuk melarikan diri setelah tahu jika Phoenix sudah berhasil dihabisi, di mana Yuki dengan mudah membogom orang itu, sehingga ia tak bisa lari dari hukuman yang menantinya. It's over. Thank you. Actually, she did. Tepat ketika semuanya sudah selesai, terlihat Yuki diajak berbicara 4 mata oleh Zero, di mana Zero sendiri meminta Yuki bergabung dengan kesatuan yang baru saja akan dia buat. Lady Death, my name is Zero. Tamat, ending yang sangat membagongkan.